Gimana nasihat untuk Rasul? Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, yaitu dengan cara beriman kepada Nabi SAW. Tu'min bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah Nabi penutup para Nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Ini bentuk nasihat untuk Nabi SAW. Dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Kau beriman, semuanya. Apabila hadisnya sahih, apabila hadisnya itu hasan, benar hadisnya, maka kita harus beriman. Dan beriman dengan Nabi dengan memuliakan Nabi. Ketika namanya disebut Nabi Muhammad, maka bersolawatlah, katakan sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersolawat. Kita mengingat Nabi alaihi wasallam. Kau ingat sebenarnya kita tuh secara apa istilahnya? Terpaksa atau mau tidak mau, tiap sholat kita selalu menyebut nama Nabi alaihi wasallam. Mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka. Ini bentuk pengagungan kita buat Nabi alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup? Belum cukup. Berpegang teguh dengan taat dan patuh kepada Nabi. Di masa yang penuh dengan perselisihan, dengan pertikaian, dengan perpecahan di antara umat yang kita lihat, yang semua saling mengklaim dirinya yang paling benar dan menyalahkan pihak yang lain, bahkan menghina, mencemooh, memberikan gelar-gelar buruk kepada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nih, Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Baik Ustaz, setelah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sabar. Kau akan dicela. Nah, sebagaimana Nabi SAW dicela, diusir, dihardik, bahkan diancam untuk dibunuh. Itu Rasulullah SAW mengalami hal itu dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita yang mengamalkan sunnahnya mendapatkan penentangan yang begitu kuat, sejatinya Nabimu SAW sudah ditentang. Bahkan beliau dikatakan majnun, dikatakan orang gila Nabi SAW. Maka pegang sunnahnya, hidupkan sunnahnya. Dan ini permasalahan jemaah. Tatkala sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, contohnya jenggot. Kalau kita bicara jenggot, contohnya jenggot nih. Lama sekali sunnah jenggot ini ditinggalkan. Mungkin baru tahun 2000-an ya, mulai banyak orang berjenggot. Tapi sebelum itu jarang yang berjenggot. Tatkala seorang menghidupkan sunnah ini akan jadi bahan cemoohan. Bahkan kemarin tuh, bagaimana seorang ibu mengatakan kepada salah satu anaknya, nak, kau jangan seperti kakakmu tuh, aliran jenggot itu, atau aliran apa, Islam jenggot, macam-macam, dicela. Padahal Nabi SAW yang memerintahkan, dan beliau pun berjenggot. Sahabat-sahabatnya berjenggot. Bahkan muncul orang-orang yang merendahkan orang berjenggot, seakan-akan dia lebih mulia. Dan ini yang disebut al-kibr, kesombongan. Sombong itu bukan pakaian yang bagus, bukan mobil yang mewah yang kau kendarai, bukan. Tapi sombong, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, yang benar dia tolak, dan dia meremehkan orang. Itu sombong jamaah. Dan ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga. Siapa? Tidak masuk surga itu orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Enggak masuk surga. Dia harus rasakan itu neraka. Karena kesombongan ini membuat orang menolak kebenaran. Yang benar dia tolak. Dan orang lain dia remehkan. Dia yang paling sempurna, dia yang paling baik, dia yang paling benar. Hibbati fillah. Ya, kita harus bersabar.
adanya orang-orang yang menghina sunnah Nabi SAW. Tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga kita untuk mengamalkan apa yang disunnahkan, berpegang teguh dengannya, khususnya di masa-masa ketika sunnah itu mulai diabaikan. Tapi kau harus optimis, dan kita umat Islam harus optimis. Kita berharap bahwa hari-hari ke depan akan lebih indah. Cahaya Islam mulai menyeruak, menerangi rumah-rumah kaum muslimin di Indonesia yang awalnya mereka jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dengan menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, mengajarkannya, menyebarkannya, mencintai orang-orang yang mencintainya, memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang mencintai sunnah Nabi SAW, berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Hebati, suri tauladan yang baik ada di sahabat Nabi SAW. Makanya yang ingin mencontoh, jangan mencontoh manusia, contohlah Rasul SAW. Contohlah para sahabat Nabi yang mereka mencontoh Nabi SAW, beradab dengan adabnya, beretika dengan etikanya. Dan ingat nih, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, yang mungkin dia berjenggot, yang mungkin dia cingkrang, yang mungkin dia suka ke masjid, dia suka baca Al-Quranul Karim. Ingat, jangan hanya itu yang diamalkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Kau amalkan adab dan etika. Karena jangan sampai orang itu membenci sunnah gara-gara etika kita yang gak benar. Kita salah tuh berperilaku, sehingga orang jadi benci sama sunnah. Gara-gara kitanya. Maka ingat, beradab dengan adabnya. Wa mahabbatu ali, cinta kepada keluarga Nabi SAW. Bentuk memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Kalau cinta kepada keluarga Nabi SAW, Alul Bait, nah, kita cinta kepada anak keturunan Husain, kita cinta kepada anak keturunan Hasan, kita cinta kepada kerabat-kerabat Nabi SAW. Tapi tidak hanya cinta kepada mereka lalu kita benci kepada para sahabat, yang enggak. Kita cinta kepada keluarga Nabi dan kita cinta kepada sahabat Nabi. Mereka itu keluarga dan sahabat berjalan bersama menegakkan agama Allah ini. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi SAW, dan Ali menjadi pembela Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, dan Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu konsultan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika ada masalah apa-apa, Umar tanya sama Ali. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat, bentuk engkau memberikan nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam salah satunya adalah dengan mencintai keluarganya. Jangan suka kita mencela keluarga Nabi. Tapi mungkin ada keluarga Nabi yang belum benar perlakuannya. Ya kita dakwain mereka. Kita doakan mereka. Karena kita harus cinta sama keluarga Nabi. Tapi tetap kecintaan itu didasari dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada para sahabatnya yang mereka melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW.